Halo Loite, selamat datang di channel Cakap Jerman. Kita akan belajar bahasa Jerman level A1 menggunakan buku Netzwerk Neu A1 Kursbuch. Neu ini artinya baru. Jadi buku Netzwerk yang ini adalah seri terbaru ya. Seri sebelumnya sampulnya itu kayak gini. Oke teman-teman, buku Netzwerk terdiri dari 12 kapitel atau 12 bab. Adapun yang kita pelajari pada kapitel 1 atau bab 1 adalah ini ya. Sudah aku artikan di bawah sini. Apa yang akan kita pelajari pada kapitel 1? Salam dan perpisahan, memperkenalkan diri dan orang lain, bertanya tentang kondisi atau keadaan seseorang dan menanggapinya, berbicara tentang diri sendiri dan orang lain, menyebutkan angka sampai 20, menyebutkan nomor telepon dan alamat email, huruf, dan berbicara tentang negara-negara dan bahasa. Untuk gramatik atau tata bahasa, di sini kita akan pelajari 4 gramatik ya. Ada W-Frage atau kata tanya W, Aussagesatz atau pernyataan, Verben und Personalpronomen atau kata kerja dan kata ganti orang, dan personal pronomen in Texten atau kata ganti orang dalam teks. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau jelaskan dulu metode pembelajaran di channelku itu. Kita akan pelajari materinya dulu, lalu langsung latihan soal. Jadi kita akan pelajari dulu materinya ya, atau pelajarannya di buku Kursbuch. Ini kan buku Kursbuch ya. Lalu setelah selesai kita akan langsung latihan soal di buku Übungsbuchnya atau buku latihan. Jadi supaya durasi videonya tidak panjang, aku akan bagi per kapitel terdiri dari beberapa part atau beberapa bagian video. Jadi nanti di kapitel 1 mungkin akan ada beberapa video. Begitu pula untuk kapitel-kapitel selanjutnya juga akan terdiri dari beberapa part atau beberapa bagian video. Kapitel 1 berjudul Guten Tag, artinya selamat siang. Atau dalam bahasa Inggris, Guten Tag itu sama dengan good day ya. Nah, di sini kita lihat ada gambar-gambar ya, ada berbagai macam gambar. Halaman ini berhubungan dengan halaman berikutnya, yaitu ini, sama juga ada gambar. Nah, ini dia. Untuk halaman yang di sebelah kiri ini, kita lihat di sini ada 9 gambar ya. Begitu pula di halaman sebelah kanan ada 9 gambar. Bedanya, untuk halaman yang sebelah kiri itu, di sini tiap gambar berisi kosakatanya dalam bahasa asing atau dalam berbagai bahasa di dunia. Untuk gambar nomor 1 di sini kita lihat dari bahasa Rusia. Kosakatanya Butterbrot. Untuk gambar nomor 2 di sini kita lihat dari bahasa Jepang. Kosakatanya kurang ke. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan di sini adalah kosakata dalam bahasa Jerman ya. Tiap benda di sini di bawahnya ada kosakata dalam bahasa Jerman. Nah, sekarang tugas kita adalah memadankan ya, atau kita mencari adanya persamaan kosakata dalam bahasa asing dan bahasa Jerman untuk tiap gambar ini. Kita langsung mulai saja untuk gambar nomor 1 di halaman sebelah kiri. Di sini kita lihat ada gambar roti ya. Kita baca kosakatanya di sini adalah Butterbrot dari bahasa Rusia. Sekarang kita cari gambar serupa di halaman sebelah kanan. Di sini ada gambar F. Sini juga ada gambar roti. Kosakatanya di sini adalah Das Butterbrot, roti mentega. Berarti ada persamaan ya untuk kosakata roti mentega dalam bahasa Rusia dan bahasa Jerman itu sama-sama Butterbrot. Oke, lanjut ke gambar nomor 2 di halaman sebelah kiri. Di sini kita lihat ada dokter sedang memeriksa pasien atau orang sakit. Kita baca kosakatanya di sini adalah kurang ke dari bahasa Jepang. Kita cari gambar serupa di halaman sebelah kanan. Di sini ada gambar G, ada gambar orang sakit.
Kosakatanya dalam bahasa Jerman adalah der Kranke, sakit. Ada kemiripan ya, dalam bahasa Jepang Kuranke, dalam bahasa Jerman der Kranke. Oke, lanjut gambar nomor 3 di halaman sebelah kiri. Di sini kita lihat ada gambar jalan ya, ada kendaraan. Kosakatanya di sini adalah otoban dari bahasa Turki. Kita cari gambar jalan di halaman sebelah kanan, ada di gambar H. Di sini kosakatanya adalah di autoban, jalan tol. Mirip ya. Untuk jalan tol dalam bahasa Jerman itu disebut di autoban dan dalam bahasa Turki disebut otoban. Lanjut gambar nomor 4 di halaman sebelah kiri. Di sini kita lihat ada gambar gulungan handuk. Kosakatanya di sini adalah handuk dari bahasa Indonesia. Sekarang kita cari gambar handuk di halaman sebelah kanan. Di sini ada gambar A. Kosakatanya dalam bahasa Jerman adalah das Handtuch, handuk. Lanjut gambar nomor 5 di halaman sebelah kiri. Di sini kita lihat ada gambar sosis ya. Ada gambar sosis. Kosakatanya adalah Wurstel dari bahasa Italia. Nah, gambar sosis di halaman sebelah kanan ada di gambar D. Untuk kosakata sosis atau penyebutan sosis dalam bahasa Jerman itu ada dua ya. Yang pertama das Würstchen, yang kedua das Wurstel. Apa bedanya? Kalau das Würstchen itu ditujukan untuk sosis yang bentuknya kecil atau ukurannya kecil. Sedangkan das Wurstel merujuk pada sosis dalam kategori umum ya. Jadi entah sosis yang besar, sosis kecil, sosis daging ayam, atau sosis daging sapi, dan sebagainya. Sosis dalam kategori umum disebut das Wurstel. Lanjut gambar nomor 6 di halaman sebelah kiri. Di sini ada gambar pasta atau mie ya. Kosakatanya di sini adalah nudli dari bahasa Hungaria. Gambar mie atau pasta di halaman sebelah kanan ada di gambar I. Di sini kosakatanya dalam bahasa Jerman adalah die Nudel, mie. Lanjut gambar nomor 7 di halaman sebelah kiri. Di sini ada gambar anak-anak sedang berada di dalam kelas. Kosakatanya di sini adalah kindergarten dari bahasa Inggris. Nah, kita cari gambar serupa di halaman sebelah kanan. Ada gambar E, di sini juga ada gambar anak-anak. Kosakatanya di sini adalah der Kindergarten, taman kanak-kanak. Berarti untuk kosakata taman kanak-kanak atau TK dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu sama ya, sama-sama kindergarten. Lanjut gambar nomor 8 di halaman sebelah kiri. Di sini ada gambar koper. Kosakatanya di sini adalah kufar dari bahasa Bulgaria. Nah, gambar koper di halaman sebelah kanan ada di gambar C. Kosakatanya dalam bahasa Jerman adalah der Koffer, koper. Lanjut gambar terakhir di halaman sebelah kiri ada gambar botol. Kosakatanya di sini adalah Flasha dari bahasa Serbia. Nah, gambar botol di halaman sebelah kanan ada di gambar B. Kosakatanya dalam bahasa Jerman adalah die Flasche, botol. Oke, itu dia teman-teman. Ternyata ada banyak benda yang kosakatanya atau penyebutannya itu mirip-mirip ya, antara bahasa asing dan bahasa Jerman. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama untuk kapitel 1, Grüßen, sich vorstellen, verabschieden. Salam, memperkenalkan diri, perpisahan. Di sini kita lihat ada gambar speaker ya, artinya kita akan mendengarkan audio. Sebelum kita lanjut ke materi, aku mau jelaskan dulu. Dalam bahasa Jerman ada dua cara menyapa orang lain. Yang pertama secara formal atau sopan, yang kedua secara informal atau santai. Sapaan formal kita gunakan saat berada di situasi profesional atau saat bertemu orang yang tidak kita kenal, saat berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, saat berbicara dengan atasan, saat wawancara kerja, saat berada di fasilitas umum seperti di kantor, tempat kerja,
tempat belanja, stasiun, bandara, dan lain-lain, kita wajib menggunakan bahasa atau sapaan yang formal atau sopan. Karena kita bertemu dengan orang asing gitu ya, jadi kita harus sopan. Sedangkan sapaan yang secara informal atau santai, kita gunakan saat berada di situasi santai. Contohnya saat bertemu dengan teman, saat berbicara dengan anggota keluarga, atau saat kita berbicara dengan orang yang lebih muda dari kita, dan saat berbicara dengan orang yang sudah kita kenal dengan akrab. Itu kita boleh menggunakan bahasa yang santai atau bahasa sehari-hari. Nah, untuk memahami perbedaannya, kita akan mendengarkan contoh percakapan ya. Halo, tschüss. Halo, bye. 2a kita baca dulu. Hallo, wer bist du? Hören Sie und lesen Sie. Wie heißen die Personen? Halo, siapa kamu? Dengarkan dan baca. Siapa nama orang-orang ini? Oke, berarti kalian diminta untuk mendengarkan audio ya, atau mendengarkan percakapan sambil membaca teks percakapannya ini. Kita lihat di sini ada 3 gambar ya, gambar A, B, dan C. Berarti akan ada 3 percakapan. Oke, kita dengarkan dulu percakapan untuk gambar A. A. Hallo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. Nah, itu dia percakapan untuk gambar A. Kita lihat di gambar A, di sini ada gambar 2 orang sedang berjabat tangan ya. Tadi di sini adalah Niklas dan Nina. Mereka sedang saling menyapa. Coba kita baca teksnya. Halo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. Halo Nina. Halo Niklas, wie geht's? Halo Niklas, apa kabar? Wie geht's ini artinya apa kabar ya? Atau bagaimana kabarmu? Lalu dibalas sama Niklas, Danke, sehr gut. Makasih, sangat baik. Und dir? Dan kamu? Atau kalau kamu? Jadi si Niklas nanya balik ya kabarnya si Nina. Lalu dibalas Nina, ganz gut, danke. Lumayan, makasih. Ganz gut artinya lumayan. Jadi kabarnya si Nina atau keadaannya si Nina itu not bad lah gitu ya. Oke, jadi percakapan yang pertama ini atau untuk gambar A ini adalah percakapan tentang salam ya, karena mereka saling menyapa dan menanyakan kabar. Oke, sekarang kita lanjut ke percakapan untuk gambar B. B. Hallo Nina. Hallo Julia, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Nah, itu dia percakapan untuk gambar B. Kalau kita lihat di sini untuk bagian B ada 2 gambar ya. Gambar 1, gambar 2. Nah, untuk gambar 1 kita lihat di sini kita kedatangan satu orang lagi yang baju putih ini. Dia adalah Yulia, temannya si Nina. Mereka bercakap-cakap ya, saling menyapa. Kita baca dulu teksnya. Halo Nina. Halo Yulia, wie geht's dir? Halo Yulia, bagaimana kabarmu? Nah, wie geht's dia ini sama kayak wie geht's yang tadi di atas ya. Cuman di sini ada tambahan dia. Artinya sama aja, bagaimana kabarmu? Lalu dibalas sama si Yulia. Danke, gut. Makasih, baik. Und dir? Dan kamu? Kalau kamu? Auch gut, danke. Baik juga, makasih. Nah, berarti percakapan untuk gambar yang nomor 1 pada bagian B ini adalah percakapan salam ya, karena mereka saling menyapa dan menanyakan kabar. Nah, sekarang percakapan untuk gambar yang 2 ini.
yaitu percakapan antara Yulia dan Niklas. Kita lihat di sini mereka berjabat tangan ya. Kita baca dulu teksnya. Hallo, ich bin Julia. Und du, wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Hallo, ich bin Julia. Halo, saya adalah Yulia. Und du? Dan kamu? Wer bist du? Siapa kamu? Ich heiße Niklas. Saya bernama Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Maaf, siapa namamu? Niklas. Oke, jadi di sini mereka saling berkenalan ya. Si Yulia yang memperkenalkan diri duluan. Tadi dia bilang, "Halo, ich bin Julia." Halo, saya adalah Yulia. Und du? Dan kamu? Wer bist du? Siapa kamu? Jadi dia nanya si Niklas atau berkenalan dengan si Niklas. Lalu si Niklas balas, "Ich heiße Niklas." Saya bernama Niklas. Lalu si Yulia bertanya lagi, "Entschuldigung, wie heißt du?" Maaf, siapa namamu? Jadi mungkin dia kurang jelas dengarnya, jadi dia bertanya lagi. Lalu dibalas sama Niklas, Niklas. Nah, berarti percakapan untuk gambar yang kedua adalah percakapan tentang perkenalan diri. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar C. Kita dengarkan dulu percakapannya. Sie. Tschüss. Tschüss, Julia. Bis bald. Ciao. Nah, itu dia percakapan untuk gambar C. Kalau kita lihat di gambar di sini mereka bertiga saling melambaikan tangan ya. Kita baca dulu teksnya. Tschüss. Tschüss Julia, bis bald. Ciao. Nah, jadi tadi si Yulia yang berbicara duluan ya, dia bilang tschüss. Artinya bye atau dah gitu. Lalu dibalas sama Nina, tschüss Julia, bis bald. Bis bald artinya sampai ketemu lagi atau sampai jumpa lagi. Lalu dibalas sama Niklas, ciao. Ciao ini artinya sama ya kayak cus, artinya sama-sama bye atau dah. Oke, berarti percakapan untuk gambar C ini adalah percakapan tentang perpisahan ya, atau salam perpisahan. Nah, itu dia ketiga contoh percakapan, mulai dari percakapan salam, kemudian percakapan perkenalan diri, dan percakapan perpisahan. Kita lanjut ke 2B. Hallo und tschüss, spielen Sie die Situationen. Halo dan bye, mainkan situasinya. Oke, jadi di sini kalian diminta untuk latihan ya, atau praktek percakapan seperti contoh yang tadi. Mulai dari percakapan salam, memperkenalkan diri, dan salam perpisahan. Nah, di sini di kotak ini ada panduannya. Untuk yang di sebelah kiri di sini adalah untuk yang bertanya ya, yang di sebelah kanan untuk yang menjawab. Oke, jadi kalau kalian menyapa teman, kalian bisa gunakan salam sapaan halo. Lalu untuk menanyakan nama, kalian bisa gunakan wer bist du, siapa kamu, atau wie heißt du, siapa namamu. Nah, cara jawabnya, kalau kalian ditanya wer bist du, siapa kamu, maka kalian gunakan yang ich bin ini ya. Ich bin artinya saya adalah. Wer bist du, siapa kamu? Ich bin Nina, saya adalah Nina. Kalau kalian ditanya wie heißt du, siapa namamu, kalian jawabnya pakai ich heiße, saya bernama. Wie heißt du, siapa namamu? Ich heiße Nina, saya bernama Nina. Lalu untuk menanyakan kabar, kalian bisa gunakan wie geht's, apa kabar, atau wie geht's dir, bagaimana kabarmu. Untuk menjawabnya, kalian bisa gunakan ketiga jawaban ini.
sesuai dengan keadaan kalian. Misalnya kalau keadaan kalian sangat baik, kalian gunakan Danke, sehr gut. Makasih, sangat baik. Artinya kabarmu atau keadaanmu sangat baik. Atau kalian bisa gunakan juga Danke, gut. Makasih, baik. Atau auch gut, danke. Baik juga, makasih. Kalau kalian merasa keadaan kalian kurang baik, kalian bisa gunakan yang ini ya, ganz gut atau lumayan gitu. Lalu kalau ingin menanyakan balik kabar teman kalian, kalian gunakan und dir dan kamu, atau kalau kamu, balasannya sama ya, bisa ketiga jawaban ini. Nah, untuk salam perpisahan kalian bisa gunakan tschüss atau ciao, bye atau da, gitu ya. Bisa kan kalian praktek percakapan dengan teman-teman kalian? Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Grüßen, sich und andere vorstellen, verabschieden. Salam, memperkenalkan diri dan orang lain, perpisahan. Materi ini sama ya kayak materi yang tadi, cuman ini ada tambahan andere vorstellen atau memperkenalkan orang lain. Jadi kalau tadi kan kita hanya memperkenalkan diri kita, yang sekarang kita memperkenalkan orang lain atau rekan kita. Guten Tag, auf Wiedersehen. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Nah, di sini ada gambar speaker ya, artinya kita akan mendengarkan audio. 3a. Guten Tag, wie heißen Sie? Hören Sie und lesen Sie. Wie heißen die Personen? Selamat siang, siapa nama Anda? Dengarkan dan baca. Siapa nama orang-orang ini? Oke, jadi di sini ada 3 gambar juga ya. Ada gambar A, B, C. Jadi kalian diminta untuk mendengarkan audio sambil membaca teks percakapannya ini. Yang ini adalah contoh percakapan formal ya. Kalau yang tadi adalah percakapan informal. Nah, sekarang kita dengarkan dulu audio untuk gambar A. A. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Oke, itu dia percakapan untuk gambar A. Kalau kita lihat di gambar, di sini ada gambar 2 orang berpakaian rapi ya. Mereka berjabat tangan. Kita baca teksnya. Guten Morgen, mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Guten Morgen, selamat pagi. Mein Name ist Nina Weber. Nama saya adalah Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Selamat pagi, Nyonya Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Saya bernama Oliver Hansen. Oke, jadi ini adalah percakapan antara Nina Weber dan Oliver Hansen. Mereka di sini berpakaian formal ya, dan sepertinya sedang berada di suatu kantor. Jadi tadi mereka di sini saling menyapa ya, menyebutkan salam Guten Morgen, selamat pagi. Lalu masing-masing saling memperkenalkan namanya atau dirinya. Berarti percakapan untuk gambar A ini adalah percakapan salam dan perkenalan diri ya. Oke, sekarang kita lanjut mendengarkan audio untuk gambar B. B. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Nah, itu dia audio atau percakapan untuk gambar B. Di sini kita lihat ada 2 gambar ya, gambar 1, gambar 2. Di sini kita kedatangan orang baru lagi, yaitu Frau Kowalski, temannya Frau Nina Weber.
Kita baca dulu percakapan mereka. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Jadi, Frau Weber yang menyapa Frau Kowalski duluan ya. Guten Tag, Frau Kowalski. Selamat siang, Nyonya Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Selamat siang, Nyonya Weber. Wie geht es Ihnen? Bagaimana kabar Anda? Danke, gut. Terima kasih, baik. Und Ihnen, dan Anda, atau kalau Anda, auch gut, danke. Baik juga, terima kasih. Oke, jadi di sini percakapan untuk gambar nomor 1 pada bagian B ini adalah percakapan salam. Ya, karena mereka berdua saling menyapa dan menanyakan kabar. Nah, sekarang percakapan untuk gambar yang kedua. Di sini kita lihat di gambar Frau Kowalski dan Herr Hansen saling berjabat tangan ya. Kita baca dulu teksnya. Hallo Frau Weber. Hallo Herr Hansen, das ist Frau Kowalski. Guten Tag Frau Kowalski, mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag, Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Oke, jadi tadi yang bicara duluan adalah Herr Hansen ya. Dia bilang, halo Frau Weber, halo Nyonya Weber. Lalu dibalas sama Nyonya Weber, halo Herr Hansen, halo Tuan Hansen. Das ist Frau Kowalski. Ini adalah Nyonya Kowalski. Guten Tag Frau Kowalski. Selamat siang Nyonya Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Nama saya adalah Oliver Hansen. Lalu dibalas sama Nyonya Kowalski, Guten Tag, Entschuldigung, wie heißen Sie? Selamat siang, maaf, siapa nama Anda? Oliver Hansen. Jadi di sini adalah percakapan mereka bertiga ya. Ada yang bisa tebak? Untuk gambar yang kedua ini adalah percakapan tentang apa? Ya, genau. Ini adalah percakapan memperkenalkan orang lain dan memperkenalkan diri sendiri ya. Tadi si Frau Weber memperkenalkan temannya yaitu Frau Kowalski ke Herr Hansen. Dia bilang tadi, halo Herr Hansen, halo Tuan Hansen, das ist Frau Kowalski. Ini adalah Nyonya Kowalski. Jadi dia memperkenalkan Nyonya Kowalski ini ke Herr Hansen ya. Lalu Herr Hansen menyapa Nyonya Kowalski dan memperkenalkan dirinya. Guten Tag, Frau Kowalski. Selamat siang, Nyonya Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Nama saya adalah Oliver Hansen. Oke, berarti percakapan untuk gambar yang kedua ini adalah percakapan perkenalan diri dan orang lain ya. Nah, kita lanjut mendengarkan audio untuk gambar C. C. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Oke, itu dia audio untuk gambar C. Nah, kita lihat di gambar di sini mereka sepertinya akan berpisah ya. Di sini Frau Weber melambaikan tangan. Nah, kita baca dulu teksnya. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Nah, jadi si Frau Kowalski yang bicara duluan. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Sampai jumpa lagi, Tuan Hansen. Tschüss, Frau Weber. Bye, Nyonya Weber. Lalu dibalas sama Herr Hansen. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Sampai jumpa lagi, Nyonya Kowalski. Lalu si Nyonya Weber balas juga, Auf Wiedersehen. Sampai jumpa lagi. Oke, berarti percakapan untuk gambar C ini adalah percakapan perpisahan. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada perbedaan salam perpisahan ya. Saat Nyonya Weber berbicara dengan Herr Hansen, dia bilang Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Sedangkan pada Nyonya Weber, dia bilang Tschüss, Frau Weber. Bye, Nyonya Weber. Kenapa begitu? Karena
Herr Hansen adalah orang yang baru dia kenal ya, jadi dia menggunakan salam perpisahan yang formal atau sopan. Sedangkan Frau Weber adalah orang yang dikenal atau temannya, jadi dia menggunakan tschüss atau bye, yaitu salam perpisahan secara informal. Paham ya bedanya? Sekarang kita lanjut ke 3B. Guten Tag, auf Wiedersehen, spielen Sie die Situationen. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Mainkan situasinya. Nah, di sini kalian diminta untuk praktek percakapan ya, sama seperti yang tadi. Kalian diminta untuk praktek percakapan mulai dari percakapan salam, perkenalkan diri dan perkenalkan orang lain, dan salam perpisahan. Nah, kita lihat di bagian yang sebelah kiri di sini, ini adalah percakapan dua orang ya. Jadi, saat kalian bertemu rekan atau kolega kalian, kalian bisa menyapanya dengan salam Guten Tag, selamat siang, atau Guten Morgen, selamat pagi, itu bisa juga. Lalu, untuk memperkenalkan diri, kalian bisa gunakan Mein Name ist, nama saya adalah, atau ich heiße, saya bernama. Contohnya, mein Name ist Nina Weber, nama saya adalah Nina Weber. Atau ich heiße Nina Weber, saya bernama Nina Weber. Kemudian kalau kalian ingin menanyakan balik nama lawan bicara kalian, kalian gunakan wie heißen Sie, siapa nama Anda. Untuk menanyakan kabar, kalian bisa gunakan wie geht es Ihnen, bagaimana kabar Anda, lalu bisa dibalas danke, good, terima kasih, baik, atau auch gut, danke, baik juga, terima kasih. Jika kalian ingin menanyakan balik kabar lawan bicara kalian, kalian bisa gunakan und Ihnen, dan Anda, atau kalau Anda, gitu ya, jawabannya sama, bisa gunakan danke, good, atau auch gut, danke. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini adalah percakapan tiga orang ya, atau percakapan memperkenalkan orang lain. Jadi, kalau kalian ingin memperkenalkan seseorang, kalian bisa gunakan das ist Frau ... atau ini adalah nyonya siapa, atau das ist Herr ... ini adalah tuan siapa, gitu ya. Lalu untuk salam perpisahan kalian gunakan auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Itu bisa ya, kalian praktek percakapan dengan teman-teman kalian. Yang tadi kan latihan percakapan secara informal, yang ini latihan percakapan secara formal. Oke, sekarang kita lihat kotak yang ada di bawah sini. Ini berjudul Du und Sie, kamu dan Anda. Du artinya kamu, Sie artinya Anda. Nah, di kotak ini adalah rumus ya saat kita menyebut atau memanggil orang lain. Yang pertama di sini secara informal atau santai. Rumusnya yaitu du plus Vorname, kamu plus nama depan. Contoh pertanyaan, wie heißt du? Siapa namamu? Maka balasannya ich heiße Nina. Wer bist du? Siapa kamu? Maka balasannya ich bin Nina. Saya adalah Nina. Jadi di sini kita pakai nama depan ya. Saat menyebutkan atau memperkenalkan diri kita gunakan nama depan. Nah, yang mana itu nama depan? Kita ambil contoh nama Nina Weber dan Oliver Hansen. Nah, nama depan adalah yang ini ya, Nina. Ini adalah Vorname atau nama depan. Lalu untuk nama Oliver Hansen, Oliver ini adalah nama depan atau Vorname. Jadi kalau kalian berbicara secara informal atau santai, kalian bisa panggil mereka dengan nama depannya saja. Sedangkan yang secara formal atau sopan, rumusnya itu adalah Sie plus Vorname plus Nachname. Anda
plus nama depan plus nama belakang. Contoh pertanyaan, wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Maka balasannya, mein Name ist Nina Weber. Nama saya adalah Nina Weber. Wie ist Ihr Name? Siapa nama Anda? Maka balasannya, ich heiße Nina Weber. Saya bernama Nina Weber. Nah, di sini dia pakai nama lengkap ya. Dia menyebutkan nama depan dan nama belakangnya, Nina Weber. Atau saat memanggil orang lain secara formal, secara sopan, kita bisa gunakan nama belakangnya saja. Seperti di contoh percakapan yang di atas tadi, kita bisa panggil mereka Frau Weber atau Nyonya Weber. Kita juga bisa panggil mereka Herr Hansen atau Tuan Hansen. Jadi kita bisa panggil nama belakangnya saja. Gitu ya, kalau yang secara formal atau sopan. Nah, sekarang kalian bisa paham ya bedanya saat kita memanggil atau menyebut nama orang secara informal dan formal. Oke, kita lihat dulu ya kotak yang ada di sebelah kanan ini. Di sini ada contoh 4 salam sapaan dalam bahasa Jerman. Yang pertama, Guten Morgen, selamat pagi. Salam ini bisa kalian gunakan mulai dari jam 6 sampai jam 11 siang. Yang kedua, Guten Tag atau selamat siang. Nah, salam ini bisa kalian gunakan mulai dari jam 11 sampai jam 6 sore ya. Jadi, salam ini bisa kalian gunakan sepanjang matahari masih bersinar. Karena Guten Tag selain berarti selamat siang juga berarti hari yang baik. Lalu salam yang ketiga di sini ada Guten Abend, selamat malam. Nah, salam ini bisa kalian gunakan mulai dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Lalu yang terakhir ada Gute Nacht, selamat tidur. Ini kalian gunakan saat mengucapkan selamat tidur kepada orang lain. Kalau diartikan per kata, Gute Nacht ini artinya selamat malam. Namun salam ini lebih sering digunakan atau umumnya digunakan untuk mengucapkan selamat tidur ya. Kalau kalian sedang bepergian ke suatu tempat pada malam hari, kalian gunakan salam yang Guten Abend ini ya. Jangan gunakan yang Gute Nacht karena artinya berbeda. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke gramatik atau tata bahasa. Verben und Personalpronomen, kata kerja dan kata ganti orang. Di sini kita lihat ada 3 personal pronomen ya. Yang pertama, ich, saya atau aku. Yang kedua, du, kamu. Yang ketiga, sie, Anda. Lalu di sini ada 2 verben atau 2 kata kerja, yaitu heißen, artinya bernama, dan sein, artinya adalah. Atau dalam bahasa Inggris, sein ini sama dengan to be ya. Nah, kita lihat di sini kata kerja heißen pada personal pronomen ich berubah menjadi heiße. Ich heiße. Saya bernama. Di sini ada penghilangan huruf N ya. Bukan ich heißen tapi ich heiße. Lalu untuk personal pronomen du, kata kerja heißen berubah menjadi heißt. Du heißt. Kamu bernama. Bukan du heißen tapi du heißt. Lalu pada personal pronomen sie, Anda, kata kerja heißen tidak mengalami perubahan, jadi dia tetap heißen. Sie heißen. Anda bernama. Lalu pada verben atau kata kerja sein, pada personal pronomen ich berubah menjadi bin. Ich bin. Saya adalah. Bukan ich sein ya. Lalu pada personal pronomen du, kamu, kata kerja sein berubah menjadi bist. Du bist. Kamu adalah, bukan du sein.
Lalu pada personal pronomen Sie, Anda, kata kerja sein berubah menjadi sind. Sie sind. Anda adalah. Bukan Sie sein ya. Nah, sekarang pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa berubah-ubah kayak gitu verbennya? Dalam bahasa Jerman ada yang dinamakan konjugasi. Apa itu konjugasi? Konjugasi adalah perubahan bentuk kata kerja menyesuaikan personal pronomen. Lalu, apa tujuannya konjugasi? Nah, konjugasi bertujuan untuk membantu kita ya. Dengan melihat kata kerja yang terkonjugasikan ini, kita bisa tahu nih, siapa yang melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan. Dan dengan melihat kata kerja yang terkonjugasi, kita bisa tahu kapan suatu tindakan tersebut dilakukan. Untuk memahami tentang konjugasi, kita lihat dulu ya tabel ini. Ini adalah tabel personal pronomen atau kata ganti orang. Jadi, dalam bahasa Jerman itu ada 9 personal pronomen ya, atau 9 kata ganti orang. Kita mulai dari yang pertama, ich, saya, atau aku. Du, kamu, informal. Dia, laki-laki. Sie, dia, perempuan. Es, itu, untuk kata benda. Wir, kami atau kita. Ihr, kalian. Sie, mereka. Sie, dengan huruf S besar. Anda, untuk formal. Jadi, du dan sie itu sama ya sebenarnya artinya kamu. Cuman yang du itu kita gunakan saat berbicara secara informal, artinya kamu. Sedangkan sie kita gunakan saat berbicara secara formal, artinya Anda. Nah, di sebelah kanannya kita lihat di sini ada tabel endung atau akhiran. Jadi ini adalah aturan untuk mengkonjugasikan kata kerja ya. Maksudnya gimana? Jadi nanti saat mengkonjugasikan kata kerja atau mengubah bentuk kata kerja menyesuaikan personal pronomen, kata kerja itu akan memiliki akhiran seperti yang di tabel ini ya. Jadi nanti untuk personal pronomen ich, kata kerja yang terkonjugasikan akan memiliki akhiran e. Untuk personal pronomen du, nanti kata kerja yang terkonjugasikan akan memiliki akhiran st. Kemudian untuk personal pronomen rzs, nanti akhiran dari kata kerja yang terkonjugasikan itu akan memiliki akhiran t. Kemudian untuk personal pronomen wir, sie, mereka, dan sie, Anda, akan memiliki akhiran en. Dan untuk personal pronomen ia, kalian akan memiliki akhiran t. Cara konjugasi kata kerja, yaitu dengan menghilangkan akhiran en pada kata kerja atau verben, lalu pada akar kata atau verb stem, tambahkan akhiran atau endung sesuai subjeknya. Nah, sekarang kita akan latihan ya cara mengkonjugasikan kata kerja. Di sini aku punya contoh kata kerja kommen, artinya datang. Nah, kata kerja dalam bahasa Jerman itu sebagian besar berakhiran en ya. Kata kerja yang masih berakhiran en disebut kata kerja infinitif atau kata kerja dalam bentuk dasar. Nah, gimana cara konjugasi kata kerja? Sesuai panduan yang di atas tadi, yaitu kita hilangkan dulu akhiran en pada kata kerja atau verben. Jadi, akhiran en ini kita hilangkan atau kita hapus. Lalu akan menyisakan akar kata, yaitu kom. Ya, akar kata atau verb stem. Nah, setelah kita mendapatkan akar kata atau verb stem, pada akar kata atau verb stem tambahkan akhiran atau endung sesuai subjeknya. Jadi, kita tambahkan endung ya pada akar kata ini. Endungnya yang mana? Yaitu yang di tabel di atas tadi ya, yang ini. Nah, huruf-huruf inilah yang akan kita tambahkan pada verb stem atau akar kata.
Nah, sekarang kita coba mengkonjugasikan kata kerja kommen tadi sesuai dengan personal pronomen ich. Endung untuk personal pronomen ich adalah e. Maka jadinya ich komme. Saya datang. Gitu ya. Kom adalah verb stem atau akar kata. Lalu e ini adalah endung atau akhiran untuk personal pronomen ich. Sekarang kita coba lagi mengkonjugasikan kata kerja kommen untuk personal pronomen du. Kita lihat di tabel personal pronomen du endungnya adalah st. Maka du kommst. Ya, genau. Kom adalah akar katanya. Lalu tambahkan akhiran atau endung untuk personal pronomen du yaitu st. Jadi du kommst, kamu datang. Kita coba sekali lagi pada personal pronomen RZS, ya, akan berakhiran t. Maka RZS kommt. Kommt, sie kommt, es kommt. Gitu ya. Gimana? Udah mulai paham kan cara konjugasi kata kerja? Nah, sekarang kita akan lihat di tabel. Nah, di sini di tabel yang sebelah kanan adalah contoh kata kerja ya. Di sini ada 4 contoh kata kerja yaitu heißen, kommen, wohnen, dan sein. Heißen artinya bernama. Kommen artinya datang. Wohnen artinya tinggal. Dan sein artinya adalah atau menjadi ya. Lalu yang di sebelah kiri ini adalah tabel personal pronomen dan endungnya ya. Kata kerja atau verben heißen, kommen, wohnen, dan sein ini adalah kata kerja infinitif, yaitu kata kerja bentuk dasar, karena mereka masih memiliki akhiran en ya. Nah, yang di bawahnya ini adalah kata kerja yang sudah terkonjugasikan ya, menyesuaikan personal pronomen. Kita coba lihat untuk personal pronomen ich, endungnya adalah e. Maka ketiga kata kerja ini bila dikonjugasikan akan memiliki akhiran e. Kita baca ich heiße, ich komme, ich wohne. Saya bernama, saya datang, saya tinggal. Kita lihat lagi untuk personal pronomen du endungnya adalah st. Jadi ketiga kata kerja ini akan berakhiran st. Du heißt, du kommst, du wohnst. Kamu bernama, kamu datang, kamu tinggal. Nah, gitu ya. Mulai dari personal pronomen er, sie, es, wir, ihr, sie, sie, kalian bisa baca sendiri di tabel. Untuk personal pronomen sein, kenapa tidak memiliki akhiran seperti di tabel endung ini? Karena verben sein ini adalah kata kerja tidak beraturan ya, atau unregelmäßige Verben. Jadi dia tidak mengikuti kaidah atau aturan konjugasi yang memiliki akhiran seperti di tabel ini ya. Maka kalau kita baca verben sein ini dikonjugasikan menyesuaikan personal pronomen jadinya ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Nah, sekarang kalian udah mulai paham kan tentang cara mengkonjugasikan kata kerja. Nah, kuncinya kalian harus hafal ya ini personal pronomen atau kata ganti orang dalam bahasa Jerman dan endung atau akhiran untuk
tiap personal pronomen. Jadi, kalian tidak akan bingung lagi saat nanti akan mengkonjugasikan kata kerja. Sekarang kita akan latihan soal ya. Kita latihan soal menggunakan buku Netzweck Neu A1 Übungsbuch. Nah, ini adalah latihan soal yang pertama. Kita lihat di sini ada 7 nomor ya, dan di sini ada titik-titik yang kosong atau ada bagian yang kosong. Tugas kalian adalah melengkapinya ya. Kalian masih ingat kan gambar-gambar yang kita bahas di awal tadi? Yaitu tentang adanya persamaan kosakata atau penyebutan antara bahasa asing dan bahasa Jerman pada tiap gambar. Nah, di sini kita lihat ada 7 gambar, berarti ada 7 soal. Nah, tugas kalian adalah melengkapi bagian yang kosong ini dengan kosakata yang dalam bahasa Jerman ya, bukan yang dalam bahasa asing. Aku kasih contoh untuk nomor 1. Gambar nomor 1 di sini kita lihat ada gambar pasta ya atau mie. Ada yang masih ingat apa kosakata bahasa Jerman untuk mie? Ya, genau, die Nudeln. Gitu ya cara jawabnya. Sekarang kalian jawab mulai dari gambar nomor 2 sampai gambar nomor 7. Kita mulai dari sekarang. Ini dia jawabannya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang kedua. Halo, tschüss. Halo, bye. Berarti ini adalah latihan soal untuk materi Grüßen, sich vorstellen, dan verabschieden, yaitu salam, memperkenalkan diri, dan perpisahan. Untuk latihan soal 2A, di sini kita lihat ada 3 gambar ya, gambar 1, 2, dan 3. Dan di bawahnya ada teks percakapan. Pada teks percakapan ini ada bagian yang kosong. Ini berarti tugas kalian adalah melengkapi. Caranya gimana? Kalian lihat dulu untuk gambar nomor 1, misalnya kira-kira mereka ini sedang bercakap-cakap tentang apa. Baru kalian lengkapi jawaban yang pas untuk bagian yang kosong ini. Untuk jawabannya sudah disediakan di atas ini ya. Kalian tinggal pilih mana jawaban yang sesuai. Di sini jawaban we get sudah dicoret ya, berarti sudah terpakai. Yaitu di percakapan untuk gambar nomor 1. Di sini kita baca teksnya. Halo Tina, wie geht's? Auch gut, danke. Nah, kalian tinggal pilih jawaban yang sesuai untuk melengkapi bagian yang kosong ini adalah jawaban yang mana. Tinggal kalian pilih di atas. Oke, kita mulai dari sekarang. Ini dia jawabannya. Kita lanjut ke latihan 2B. Nah, di sini ada gambar speaker ya, berarti kalian akan mendengarkan audio. Jadi di sini ada 2 dialog ya, dialog 1, dialog 1 dan dialog 2, dialog 2. Dan di sini masih kosong ya. Ini ada bagian yang kosong. Berarti ini adalah teks percakapan yang belum terurut. Itulah tugas kalian mendengarkan dialog dan mengurutkan percakapan. Untuk dialog 1 atau dialog 1 di sini udah ketemu ya. Untuk
nomor satunya ada yang di bawah sini. Hallo, ich heiße Valentin und wer bist du? Nah, selanjutnya kalian yang mengurutkan sisanya. Nah, sekarang kita dengarkan ya audio untuk dialog 1 atau dialog 1. 1. Hallo, ich heiße Valentin. Und wer bist du? Hallo Valentin, ich bin Kilian. Entschuldigung, wie heißt du? Kilian. Gimana? Udah nemu urutannya? Urutannya kayak gini ya. Sekarang kita lanjut mendengarkan audio untuk dialog 2. 2. Hallo Conny. Hallo Jakob, wie geht's? Sehr gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Urutan percakapan untuk dialog 2 adalah ini ya. Nah, setelah mendengarkan audio dan mengurutkan percakapan, kalian diminta untuk membaca ya. Jadi kita baca teks percakapan yang sudah kita urutkan ini. Kita coba baca untuk dialog 1. Hallo, ich heiße Valentin und wer bist du? Hallo Valentin, ich bin Kilian. Entschuldigung, wie heißt du? Kilian. Dialog 2. Hallo Conny. Hallo Jakob, wie geht's? Sehr gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Sekarang kita masuk ke latihan soal 2C. Di sini ada bagian yang kosong juga ya, berarti kalian diminta untuk melengkapi. Ini kita sudah mulai masuk ke latihan soal untuk materi konjugasi kata kerja ya. Untuk 2C ada 3 soal, nomor 1, 2, dan 3. Ini adalah percakapan ya. Aku kasih contoh dulu untuk nomor 1. Di sini teks percakapannya itu, Hallo, ich heiße Nina. Wie? Du. Lalu balasannya, ich Emma. Jadi kalian di sini melengkapi ya bagian yang kosong ini, kira-kira harus diisi dengan kata kerja apa. Untuk nomor 1 tadi dia bilang, Hallo, ich heiße Nina. Halo, saya bernama Nina. Wie? Du. Nah, jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini adalah heißt. Wie heißt du? Siapa namamu? Karena tadi dia memperkenalkan dirinya ya, dia bilang, Ich heiße Nina. Lalu dia bertanya, Wie heißt du? Siapa namamu? Maka balasannya, Ich heiße Emma. Saya bernama Emma. Gitu ya cara jawabnya. Sekarang kalian jawab nomor 2 dan nomor 3. Latihan soal 2D. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar 2 orang sedang bercakap-cakap. Di sini yang perempuan berkata, Wie geht's? Apa kabar? Nah, si cowok bisa memiliki 3 versi jawaban ya untuk pertanyaan Wie geht's ini. Jawaban pertama, jawaban kedua, dan jawaban ketiga. Untuk jawaban nomor 1 ada gambar 2 emot senyum. Untuk jawaban yang kedua ada gambar 1 emot senyum. Dan untuk jawaban yang ketiga di sini ada gambar 1 emot cemberut. Di atas ini sudah disediakan jawaban ya. Sekarang kalian pilih mana jawaban yang sesuai untuk tiap emot ini. Jawabannya kayak gini ya.
Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke latihan soal yang ketiga ya. Guten Tag, auf Wiedersehen. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Ini adalah latihan soal untuk materi salam, memperkenalkan diri dan orang lain, dan perpisahan. Latihan soal 3A. Di sini kita lihat ada 6 gambar ya, dan di bawahnya ada bagian yang kosong. Ini yang harus kalian lengkapi atau isi jawaban yang sesuai. Cara jawabnya kalian lihat ya tiap gambar itu, kalian perhatikan dan kalian pilih kira-kira salam yang tepat untuk tiap gambar itu adalah yang mana. Di atas ini sudah disediakan jawaban, jadi kalian tinggal pilih mana salam yang tepat untuk tiap gambar. Aku kasih contoh dulu untuk nomor 1. Gambar nomor 1 di sini kita lihat ada gambar seseorang sedang masuk ke dalam ruangan ya. Dia sedang membawa sepertinya ini buku atau kertas. Dan di dalam ruangan ada beberapa orang yang sedang duduk dan di depannya ada buku atau kertas. Jadi sepertinya mereka sedang berada di ruang kelas gitu ya. Dan di sini kita lihat ada gambar matahari. Mataharinya masih di bawah. Berarti salam yang tepat untuk gambar nomor 1 ini adalah salam Guten Morgen atau selamat pagi. Guten Morgen, yaitu selamat pagi. Oke, jadi gitu ya cara jawabnya. Sekarang kalian jawab dari nomor 2 sampai nomor 6. Ini dia jawabannya. Nah, kita bahas ya. Untuk gambar nomor 2 jawabannya adalah Guten Tag. Karena mataharinya di sini sudah di atas ya, artinya sudah siang. Kemudian untuk nomor 3 jawabannya adalah Gute Nacht. Karena di sini ada gambar seorang anak sedang tidur ya, dan di sini ada gambar bulan. Terus si ibu sedang mematikan lampu. Jadi di sini salam yang tepat yaitu Guten Nacht atau selamat tidur. Untuk gambar nomor 4 di sini kita lihat ada gambar 2 orang ya. Mereka sedang berada di kino atau bioskop. Dan di sini ada gambar bulan, artinya ini adalah malam hari. Salam yang tepat yaitu Guten Abend atau selamat malam. Lanjut gambar nomor 5, di sini salam yang tepat adalah Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Karena di sini wanita ini sedang berbelanja ya di suatu toko dan di sini kita lihat mereka sedang melambaikan tangan. Maka salam yang tepat adalah Auf Wiedersehen atau salam perpisahan secara formal karena sedang berada di fasilitas umum. Kemudian gambar terakhir yaitu gambar nomor 6. Di sini kita lihat ada Sprachinstitut atau Institut Bahasa, yaitu lembaga bahasa. Berarti yang belajar di sini adalah pelajar ya, atau mahasiswa. Ini 2 orang ini sedang melambaikan tangan. Berarti mereka adalah teman. Maka salam yang tepat di sini adalah ciao, bye, yaitu salam perpisahan secara informal. Lanjut ke latihan soal 3B. Di sini ada gambar speaker, kita akan mendengarkan audio. Untuk latihan yang 3B ini, kalian diminta untuk mendengarkan audio dan mengurutkan dialog ya, menyesuaikan gambar. Di sini ada gambar A, B, C, dan D. Nah, berarti nanti akan ada 4 dialog ya, atau 4 percakapan.
Dan keempatnya itu diacak, jadi kalian harus dengarkan dengan baik. Kalian dengarkan dengan baik dan pilih tiap dialog itu cocok atau sesuai untuk gambar yang mana, gambar A, B, C, atau D. Oke, kita dengarkan audionya. 1. Guten Abend, ich bin Pia Klaassen. Und wie heißen Sie? Hallo, ich bin Susanne Müller. 2. Hallo, ich heiße Thomas. Und wer bist du? Maja. Entschuldigung, wie heißt du? Maja. Ich heiße Maja. 3. Hey, hallo Julia. Hallo Moritz. Wie geht's denn? Sehr gut. Und dir? Auch gut, danke. 4. Guten Morgen, Herr Schmidt. Das ist mein Kollege Felix Winter. Guten Morgen, Herr Winter. Gimana? Udah ketemu urutannya? Urutannya kayak gini ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal 3C. Nah, di sini kalian diminta untuk mendengarkan sekali lagi ya percakapan yang barusan, dan kalian tentukan tiap percakapan itu menggunakan formal Sie atau informal Du. Jadi kalian dengarkan tiap percakapan itu menggunakan bahasa formal Sie atau bahasa informal Du. Oke, kalian siap? Dengarkan baik-baik ya tiap percakapannya. 1. Guten Abend, ich bin Pia Klaassen. Und wie heißen Sie? Hallo, ich bin Susanne Müller. 2. Hallo, ich heiße Thomas. Und wer bist du? Maja. Entschuldigung, wie heißt du? Maja. Ich heiße Maja. 3. Hey, hallo Julia. Hallo Moritz. Wie geht's denn? Sehr gut. Und dir? Auch gut, danke. 4. Guten Morgen, Herr Schmidt. Das ist mein Kollege Felix Winter. Guten Morgen, Herr Winter. Jawabannya ini ya. Kita lanjut ke latihan soal 3D. Nah, di sini ada 4 nomor ya. Dan bagian yang kosong ini harus kalian isi. Isinya dengan memilih jawaban Sie atau Du. Kalian pilih kira-kira yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong ini adalah Sie atau Du. Contoh nomor 1. Guten Tag, ich heiße Tobias Lang. Wie heißen ... Mein Name ist Warner. Pia Warner. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah Sie. Karena di sini dia menggunakan kata kerja heißen ya. Maka ini adalah percakapan formal menggunakan Sie. Guten Tag, ich heiße Tobias Lang. Wie heißen Sie? Mein Name ist Warner. Pia Warner. Oke, sekarang kalian jawab dari nomor 2 sampai nomor 4. Ini dia jawabannya. Kita lanjut ke latihan soal yang terakhir, yaitu 3E. Nah, di sini ada 4 percakapan ya. Bagian yang kosong ini kalian isi dengan kata kerja atau verben yang sesuai. Contoh nomor 1. Hallo, ich bin Maria. Und das ... Clara. Entschuldigung, wie ... du? Clara. Nah, verben yang sesuai untuk melengkapi percakapan yang pertama ini adalah ist,
dan heißt. Hallo, ich bin Maria. Halo, saya adalah Maria. Und das ist Clara. Und das ist Clara. Dan ini adalah Clara. Jadi dia memperkenalkan temannya yang bernama Clara. Entschuldigung, wie heißt du? Maaf, siapa namamu? Clara. Sekarang kalian jawab dari nomor 2 sampai nomor 4. Ini dia jawabannya. Oke teman-teman, sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kita ketemu lagi di materi berikutnya pada video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Cheers!